Alhamdulillahilladzi ja'ala mawsiman lil khairat wa ja'ala lana ma fil ardi was samawati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi al-'azim. وقال الله تعالى في كتابه الكريم العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا أيها الأخوة رحمكم الله اتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله بالسر والعلن. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah sidang Jumat Jumat Hidayah dan Mahidah Surabaya yang berbahagia di sisi Allah. Melalui khutbah Jumat pada siang hari ini, saya mengajak khususnya kepada diri saya pribadi. Saya mengajak kepada seluruh hadirin jemaah sidang salat Jumat, marilah kita bersama-sama, marilah kita berpondok-pondok dalam rangka meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya. Mari kita bersama-sama menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, menjalankan segala apa yang difardukan oleh Allah, serta menjauhkan diri dari segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menseimbangkan hubungan kita antara manusia dengan Allah dan juga hubungan kita sesama manusia yang hablum minanas. Hadirin jemaah sidang salat Jumat yang berbahagia di sisi Allah. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah sudah berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Terkadang terjadi pasang surut, ada kalanya senang dan susah, ada kalanya bahagia dan sedih, ada kalanya kehidupan kita menyenangkan dan ada kalanya yang kehidupan kita terkadang kurang menyenangkan. Oleh karenanya, Islam mengajarkan kepada kita bersama-sama untuk menghadapi gambaran kehidupan ini, sabar dan syukur marilah kita jadikan panglima dalam rangka kehidupan ini. Oleh karenanya, atas nikmat ini Allah telah memberikan kenikmatan wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah telah menyempurnakan kenikmatan kepada kita, baik itu nikmat zahir dan juga nikmat batin. Nikmat zahir adalah nikmat yang tampak oleh kita, seperti harta benda, rumah, kendaraan, pakaian,
jabatan. Sedangkan nikmat batin adalah nikmat yang tak tampak oleh kita, seperti kepandaian, seperti kehidupan yang nyaman, seperti kehidupan perlindungan dan lain sebagainya yang terjadi di masyarakat kita. Oleh karenanya, kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah, sungguh kita tak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sungguh kita tak akan mampu menghitung nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Dengan apa kita harus bersyukur nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita? Tasdiqun bil qalbi. Mari kita bersyukur dalam hati kita. Hati kita selalu mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk perwujudan rasa syukur kita kepada Allah. Wa idhar bil lisan, mengucapkan dengan lisan kita, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amal bil arkani, dengan cara perbuatan seluruh anggota tubuh kita ini semata-mata kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarfun ni'am li ta'atillah. Mari kita menggunakan kenikmatan ini semata-mata untuk peningkatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sidang salat Jumat yang berbahagia di sisi Allah. Suatu ketika ada seorang yang mengadukan kemiskinannya kepada orang alim. Wahai orang alim, saya ini serba kekurangan, hidup kami serba kekurangan, wahai orang alim. Orang alim menjawab, maukah kamu mendapatkan 2 dirham, tetapi dengan kedua tanganmu tidak berfungsi? Maukah kamu mendapatkan 20 dirham, tetapi kedua kakimu tidak bisa berjalan? Orang itu menjawab tidak. Selanjutnya orang alim kembali berkata, maukah kamu mendapatkan 40 dirham, tetapi kedua mata tidak bisa melihat, kedua telingamu pun tidak bisa mendengarkan? Orang itu pun kembali menjawab tidak sanggup. Dari peristiwa itu hadirin mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita betapa berharganya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat tidak hanya harta benda, nikmat tidak hanya materi, tetapi seluruh anggota tubuh kita ini, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nikmat sehat merupakan nikmat yang sungguh berharga di hadapan kita dan tak ternilai harganya. Hadirin jemaah sidang salat Jumat yang berbahagia di sisi Allah. Dalam kehidupan ini terkadang kita mendapatkan ujian dan cobaan. Ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan, maka salah satu senjata utama kita adalah di samping bersyukur adalah bersabar akan ujian yang Allah berikan kepada kita. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 200, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkanlah kesabaranmu, dan hendaklah bersiap sedia. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu beruntung. Hadirin, sesuai dengan surat Al-Imran ayat 200 tadi, ada tingkatan kesabaran, yakni 3 tingkatan. Yang pertama kita dapatkan Isbiru adalah sabar dalam arti siap sedia dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Sabiru adalah sabar dalam arti kita boleh tahan batin
dalam rangka menghadapi ujian serta mencari jalan keluar. Yang ketiga adalah rabitu. Rabitu berarti sabar dalam arti kita waspada. Waspada terhadap segala kemungkinan yang terjadi karena rumus dunia adalah serba mungkin. Hadirin, dalam kehidupan nyata kita dihadapkan beberapa peristiwa-peristiwa, tentu sabar harus kita kedepankan dalam kehidupan kita. Kesabaran dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dalam rangka kemaksiatan, kesabaran dalam rangka menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga tadi, ketaatan, kemaksiatan, ujian dan cobaan adalah merupakan gambaran kehidupan yang mana gambaran kehidupan itu perlu kita kedepankan baik sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena cabang-cabang keimanan kita salah satunya adalah sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sidang salat Jumat yang berbahagia di sisi Allah. Perlu kita ketahui bahwa lawan dari sabar adalah keluh kesah. Oleh karenanya, keluh kesah merupakan satu perbuatan tercela. Keluh kesah akan menghantarkan kita kepada kehancuran. Barang siapa yang mengedepankan keluh kesah, barang siapa yang menghindari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia termasuk orang yang gagal dalam rangka menghadapi kehidupan yang lebih baik. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 200, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wat thamarat wa basyiris sabirin. Ketahuilah, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian hadirin, baik itu berupa sedikit keraguan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa, dan juga buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dari ayat ini menjelaskan kepada kita, kalau kita berhasil dalam rangka menjalani ujian yang Allah sudah berikan kepada kita, maka kita termasuk orang-orang yang lulus ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui khutbah singkat pada siang hari ini hadirin, Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa membimbing kita yufaqihu fiddin. Kita istiqomah dalam rangka menjalani ketaatan kepada Allah, istiqomah dalam rangka menjalani kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah, istiqomah dalam rangka menjalani kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir